Apa itu perikatan? Dalam hukum, khususnya hukum perdata, istilah perikatan merujuk pada suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu, dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Apa hubungan perikatan dengan hukum? Hubungan hukum, legal relationship ini bukan sekadar hubungan biasa, melainkan hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan, misalnya, melalui pengadilan, jika salah satu pihak tidak memenuhinya. Siapa saja subjek perikatan atau yang melakukan perikatan tersebut? Kreditur, pihak yang berhak berpiutang, pihak yang memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain. Debitur, pihak yang berkewajiban berutang, pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi kepada kreditur. Bagaimana lahirnya sebuah perikatan? Menurut pasal 1233 KUH Perdata, perikatan lahir karena dua sebab utama. Perjanjian, overeenkomst. Ini adalah sumber perikatan yang paling umum. Sebuah perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya. Ketika dua pihak atau lebih sepakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, maka lahirlah perikatan dari perjanjian tersebut. Contoh, perjanjian jual-beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang, pembeli berkewajiban membayar harga, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian utang piutang. Undang-undang, WET. Perikatan dapat lahir secara langsung dari ketentuan undang-undang, bahkan tanpa adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak-pihak. Perikatan yang lahir dari undang-undang saja. Contoh, kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya, pasal 45 UU Perkawinan, kewajiban ahli waris untuk membayar utang pewaris. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia. Perbuatan menurut hukum. Zaakwarneming. Perwakilan sukarela pengurusan kepentingan orang lain tanpa kuasa seseorang yang mengurus urusan orang lain tanpa diminta. Misalnya memperbaiki rumah tetangga yang rusak saat pemiliknya pergi. Maka orang tersebut terikat untuk menyelesaikan pengurusannya dengan baik. Onverschuldigde betaling. Pembayaran tidak terutang seseorang yang secara keliru menerima pembayaran yang sebenarnya bukan haknya, berkewajiban untuk mengembalikan pembayaran tersebut. Perbuatan melawan hukum, onrek mati gedaat, ode sedih. Jika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian tersebut. Contoh, menabrak kendaraan orang lain karena kelalaian, merusak properti orang lain. Kewajiban membayar ganti rugi ini adalah perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan melawan hukum. Apa saja unsur-unsur perikatan? Secara garis besar, unsur-unsur perikatan meliputi hubungan hukum, adanya ikatan yang diakui dan diatur oleh hukum. Para pihak, melibatkan minimal dua pihak, kreditur dan debitur. Prestasi, adanya objek yang wajib dipenuhi oleh debitur kepada kreditur. Dalam bidang harta kekayaan, objek perikatan dapat dinilai dengan uang. Apakah perikatan dan perjanjian itu sama? Seringkali disalahpahami, perikatan dan perjanjian adalah dua konsep yang saling terkait namun berbeda. Perikatan merupakan hubungan hukum yang lebih abstrak, yaitu hak dan kewajiban yang timbul. Perikatan adalah payung yang lebih luas. Perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan. Perjanjian adalah peristiwa konkret di mana pihak-pihak saling berjanji atau bersepakat, yang dari kesepakatan itu kemudian lahirlah perikatan. Jadi, setiap perjanjian pasti akan melahirkan perikatan, tetapi tidak setiap perikatan lahir dari perjanjian. Perikatan juga bisa lahir dari undang-undang semata atau dari perbuatan manusia yang diatur oleh undang-undang. Sumber-sumber perikatan bisa dilihat ya, jeda aja supaya bisa baca semua. Nah, berikutnya yaitu prinsip-prinsip dasar perjanjian yang harus kalian ketahui. Nah, berikutnya jenis-jenis perikatan dan perjanjian disimak ya.
Nah, kalau ini yang terakhir yang harus kalian pahami, berakhirnya perjanjian. Sekian video saya ucapkan terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan share ya.